Pemerintah menargetkan bauran energi baru terbarukan atau EBT mencapai 23% pada tahun 2025. Namun, hingga saat ini bauran EBT nasional baru sekitar 12,3%. Belum maksimalnya realisasi target bauran EBT ini dapat menghambat penurunan emisi karbon Indonesia di masa mendatang. Ada 5 sektor yang berkontribusi terhadap emisi karbon di Indonesia, yakni sektor energi, pertanian, kehutanan, industri, dan pengolahan sampah atau limbah. Dari kelima sektor itu, energi merupakan bidang yang menghasilkan emisi karbon terbesar. Oleh sebab itu, untuk mereduksi emisi karbon secara signifikan di Indonesia, transisi energi dari fosil menuju EBT adalah terobosan yang harus dilakukan sesegera mungkin. PT Indonesia Power telah mengelola PLTP Kamojang sejak tahun 80-an. Langkah ini perlu didukung untuk menghadirkan energi ramah lingkungan serta mengurangi polusi udara. Diharapkan, PT Indonesia Power dapat memanfaatkan lebih banyak lagi potensi panas bumi yang belum tereksplorasi karena pemanfaatan geotermal di Indonesia hingga saat ini masih kurang dari 10%. Mendukung sepenuhnya pengembangan dari PLTP geotermal yang lebih besar lagi. Potensinya banyak, besar di Indonesia, yang termanfaatkan saat ini kurang dari 10%, jadi peluang untuk peningkatannya sangat besar. Kami di Komisi 7 tentu sangat mendukung, saya pribadi sangat concern terhadap masalah climate change, sehingga saya menjadi salah seorang yang mengadvokasi peningkatan dan akselerasi dari pengembangan PLTP ke depannya, dan kami siap untuk membantu dari aspek regulasi. Kementerian ESDM menargetkan pada tahun 2030 PLTP bisa menghasilkan listrik sebesar 3.300 MW untuk seluruh wilayah Indonesia. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah meluncurkan sejumlah program untuk mendorong EBT. Pemanfaatan PLTP masih sangat baru di bawah 10% lah. Kita banyak potensi. Jadi isu pokoknya ya kita ingin mempercepat. Dan ini selaras dengan RUPTL dari PLN, kita akan meningkatkan sampai dengan 3.300-an megawatt di tahun 2030. Tentunya kalau misalnya ada potensi lagi, yang lebih besar lagi, kita akan terus kita garap. Selain bertujuan mengurangi polusi udara, realisasi energi baru terbarukan juga bermanfaat untuk mendukung sektor pariwisata, khususnya di Pulau Bali. Mengingat Indonesia saat ini sedang mulai merintis pengembangan pariwisata berkelanjutan atau sustainable tourism. Ini tentu merupakan sebuah harapan baru bagi dunia usaha di Bali tentang bagaimana menggunakan energi yang lebih murah dan mendapatkan energi yang sesuai. Terus kemudian kami berharap adanya Jargas terutama di daerah-daerah pariwisata. Karena daerah-daerah pariwisata biasanya hotel-hotel tidak mempergunakan energi bersubsidi. Biasanya mereka menggunakan energi gas yang 12 kilo. Guna mendukung percepatan transisi energi dari energi fosil ke energi baru terbarukan, Komisi 7 DPR RI mengajak pemerintah untuk segera merampungkan pembahasan RUU EBT sebagai solusi jangka panjang. Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan ini memang salah satu inisiatif yang disampaikan oleh Komisi 7 DPR RI. Kami berharap bahwa legasi ini bisa benar-benar menjadi pondasi yang baik untuk tumbuh kembangnya iklim investasi energi terbarukan maupun energi baru yang ada di Indonesia. Dan oleh sebab itu kami meminta pemerintah agar terus bersinergi dengan kami. DIM-nya banyak sekali, ada sekitar 400-an begitu yang RUU EBT diharapkan dapat menghidupkan gairah investasi sektor energi ramah lingkungan di Indonesia karena keberadaan regulasi dan insentif sangat penting dalam menunjang rencana penurunan emisi karbon ini. Ambisi pemerintah yang menargetkan penurunan emisi karbon hingga 32% pada tahun 2030 harus disertai langkah progresif dalam mengundang para investor. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.